Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel cerita horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari Facebooknya Red Hussein. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Teluh Tanah Kuburan. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Sedikit saya akan menceritakan tentang Teluh Tanah Kuburan. Cerita ini saya ambil dari kisah nyata. Mungkin kalian pernah dengar mengenai slogan cinta ditolak, dukun bertindak. Ternyata itu memang benar adanya. Tapi kali ini bukan hanya soal asmara saja, melainkan kematian serta bangkrutnya usaha seseorang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kita mengingat-ingat. Apakah kita mempunyai salah terhadap seseorang atau ada perkataan kita yang menyakiti hati orang lain? Jaki seorang pengusaha sukses yang baru beberapa tahun ini menikah dan dikaruniai seorang putri. Dia merasa 5 bulan terakhir ini omsetnya semakin menurun. Bukan hanya itu saja, pelanggan yang biasa membeli di tokonya kini sudah tidak lagi berkunjung. Jaki sendiri tidak mengerti penyebab dari semua ini. Padahal bahan yang ia jual kualitasnya terbilang bagus. Toko yang Jaki kelola adalah toko bahan kue atau toko dan jajanan anak-anak atau makanan ringan. Setiap hari Jaki selalu membuka toko bersama 3 karyawannya. Namun yang berkunjung hanya 1-3 orang saja. Bahkan hampir tidak ada sama sekali. Untuk menggaji karyawannya, maka ia harus menggunakan penghasilan dari usaha jajanannya. Namun semakin lama penghasilan yang didapat sangatlah minim, bisa dikatakan terbilang rugi. Hingga akhirnya dengan terpaksa ia memberhentikan karyawannya. Kini keduanya itu ia kelola sendiri. Walaupun repot, setidaknya usahanya masih bisa berjalan. Hingga pada suatu hari salah satu temannya Rusdi berkunjung ke tokonya. "Arjak, tumben baru buka, kemana aja selama ini?" tanya Rusdi. Jaki tidak mengerti apa maksud dari pertanyaan Rusdi. Ia hanya diam menatap. "Walah, ditanya kok malah bengong," ucap Rusdi. "Tunggu, kamu tanya apa tadi? Apa aku tidak salah dengar?" tanya Jaki. "Tumben kamu baru buka, akhir ini aku lihat tokomu selalu tutup." Jelas terus Jaki terdiam. Sejenak mencerna perkataan Rusdi. Ia mulai terakhir kali mengingat kapan ia menutup tokonya. "Terus aku tidak pernah menutup toko selain dari hari Jumat," ucap Jaki. "Kamu jangan bercanda terus lanjutnya. Kemudian Rusdi menanyakan karyawan Jaki yang dari tadi tidak terlihat. Seketika itu Jaki langsung mengusap keningnya lalu menceritakan kepada Rusdi bahwa beberapa hari ini ia telah menghentikan karyawannya. Jaki sudah tidak sanggup lagi untuk menggaji karyawannya. Hal itu dikarenakan usaha yang dikelola omsetnya mulai menurun, bahkan jauh dari kata untung. Beberapa barang berharga miliknya sudah dijual untuk menutupi kerugiannya selama ini. "Coba sesekali dia kasih harga promo," saran Rusdi. "Sudah, harus berbagai cara sudah aku lakukan," ucap Jaki. "Permasalahannya, setiap orang yang lewat di depan tokoku sama sekali tidak ada yang melirik," jelas Jaki. Rusdi sedikit terlihat bingung. Ia tidak tahu harus memberi saran apalagi kepada temannya. Tiba-tiba Rusdi teringat mengenai pertanyaan yang pertama. "Oh iya, apa kamu tadi tahu bahwa akhir-akhir ini tokomu selalu tutup?" tanya Rusdi. "Coba deh tanyakan pada beberapa pelangganmu. Jika jawabannya sama, kemungkinan tokomu dijahili seseorang," jelas Rusdi. Kemudian Rusdi pun pamit karena ia harus segera bekerja. Sementara Jaki dirinya masih bengong mencerna ucapan Rusdi. Tidak mungkin," gumam Jaki. Sudah setengah hari Jaki masih belum melayani pembeli. Bahkan sudah menjelang sore, tidak ada satupun orang yang berkunjung ke tokonya. Menjelang maghrib saat itu baru ia menutup tokonya dan segera bergegas pulang.
Keesokan paginya Jaki memutuskan untuk tidak membuka toko. Ia berencana hendak menemui beberapa pelanggannya. Hal itu ia lakukan atas dasar saran dari temannya. Pagi-pagi sekali Jaki sudah berkeliling mengendarai motornya. Satu pelanggan sudah ditanyakan dan jawabannya sama persis dengan ucapan temannya. Namun pada pelanggan yang kedua jawabannya berbeda, bahkan membuat Jaki ternyata kaget. "Masa sih Bu berjamur? Padahal itu masih baru loh," ucap Jaki. "Bukan hanya bersambur saja, bahkan sudah dipenuhi belatung," jawab si pelanggan kemudian. Pelanggan itu masuk ke dalam rumahnya lalu mengambil satu bahan kue yang dibelinya beberapa hari lalu. "Nih, kamu lihat sendiri, kemasan di dalamnya belum aku buka," ucapnya. Lalu Jaki membuka bungkusannya, dan benar saja, bahan kue tersebut sudah dipenuhi belatung, padahal kemasannya masih tersegel. Yang terbuka hanya bungkus luarnya saja. "Niatnya mau aku kembalikan, ternyata tokomu tutup," ucapnya. "Ya sudah Bu, kalau begitu saya ganti yang baru saja ya. Bagaimana?" tanya Jaki. "Tidak usah Jak, takutnya malah lebih parah. Lebih baik kembalikan uangnya saja," minta pelanggan. Dengan terpaksa Jaki merogoh sakunya dan mengembalikan uang sesuai dengan harga barang tersebut. "Pamit ya Bu, saya minta maaf karena sudah membuat pelanggannya kecewa." Selama dalam perjalanan tidak henti-hentinya ia memikirkan bahan kue yang dilihatnya tadi. Karena penasaran, Jaki pun menyempatkan diri mampir di tokonya. Sebelum dirinya pulang ke rumah, setelah memarkirkan motor, ia pun bergegas membuka tokonya. Lalu memeriksa salah satu bahan kue yang dijualnya. Begitu ia membuka bungkusnya, sontak saja Jaki langsung berjingkrat. Rupanya bahan kue tersebut sudah berair, bahkan tercium bau basi. Lalu Jaki memeriksa bahan kue lainnya dan semuanya sama. Bahan kue yang Jaki jual sudah tidak layak dikonsumsi. Anehnya, jika memang sudah basi, seharusnya dari dulu sudah tercium baunya. Batin Jaki penasaran. Kemudian Jaki menutup tokonya kembali, lalu bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Jaki tidak langsung masuk. Ia hanya duduk di teras rumahnya, memikirkan hal-hal yang menurutnya sangat jaga. Tidak lama kemudian suasana di luar rumah terasa sangat panas, hingga membuat Jaki kegerahan. Keringat dalam tubuhnya mulai bercucuran. Lantas ia pun bergegas masuk ke dalam dan langsung menuju kamar mandi untuk menyegarkan badannya. Selesai mandi, ia pun menghampiri anak dan istrinya, Herni yang dari tadi duduk santai di dalam rumah. "Nah, kamu tidak merasa gerah ya?" tanya Jaki. "Tidak Kang," jawabnya singkat. "Aneh, padahal tadi sudah mandi, tapi kenapa ya? Kok masih saja gerah?" batin Jaki bertanya-tanya. Semakin lama ia merasakan hawanya terasa panas, dan anehnya Jaki sendiri yang merasakan. Tidak lama kemudian Jaki ingin pamit kepada istrinya. Ia hendak menemui temannya Rusdi, melanjutkan obrolan kemarin. Berangkatlah Jaki menggunakan motor yang biasa ia kendarai. Begitu ia melewati depan tokonya, ia melihat ada seseorang yang sedang mengelilingi tokonya. Jaki menghentikan motornya. Ia pun segera menghampiri orang tersebut. "Apa yang Mas lakukan di toko saya?" tanya Jaki. Ketika orang itu menoleh ke arah Jaki, rupanya Jaki mengenali orang tersebut. Dia adalah mantan karyawannya yang dulu dipecat, sebut saja Arif. Jaki memecat Arif bukan tanpa alasan. Hal itu karena Arif diketahui sering menggoda istri Jaki. Bahkan Jaki pernah memergoki Arif yang hampir memperkosa istrinya. Pasalnya Arif menaruh hati kepada Herni, namun Herni menolaknya mentah-mentah. Dikarenakan Herni sudah mempunyai suami. Walaupun berkali-kali ditolak, Arif selalu menggoda Herni, mengungkapkan isi hatinya. Tentu saja hal itu Arif lakukan tanpa sepengetahuan Jaki. Hingga pada suatu hari ketika Jaki menjaga tokonya, Arif minta izin cuti selama 1 hari. Rupanya Arif hendak menemui Herni. Awalnya Jaki tidak menaruh curiga
karena Arif orangnya pendiam. Hingga jam makan siang tiba, Jaki menyempatkan diri untuk pulang ke rumah. Begitu sampai di halaman rumah, samar-samar Jaki mendengar teriakan meminta tolong. Dengan segera Jaki langsung masuk ke dalam. Dilihatnya itu adalah Arif yang hampir saja memperkosa istrinya. Keesokan paginya ketika Arif masuk bekerja, secara tidak hormat Jaki langsung memecatnya. Tentu saja pemecatan yang dilakukan oleh Jaki membuat Arif sakit hati dengan dipenuhi rasa dendam. Arif pergi dari hadapan Jaki. Semenjak dipecatnya Arif, Jaki sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Arif. Bahkan sudah 5 bulan terakhir ini Arif tidak pernah kelihatan. Hingga pada hari ini Jaki baru bertemu lagi, itu pun tanpa sengaja. "Loh, Arif, apa yang kamu lakukan di toko saya?" Seketika itu juga Arif langsung berlari. "Aneh, ditanya kok malah kabur," gumam Jaki. Jaki tidak memikirkan hal itu lebih dalam. Lantas ia pun menyalakan mesin motornya kembali, lalu bergegas menuju rumah Rusdi. Disampainya rumah Rusdi, terlihatlah Rusdi tengah duduk santai di teras rumahnya sambil menyesap kopi. "Sobat, kebetulan sekali kamu datang." Rusdi begitu melihat temannya Jaki, segera memarkirkan motornya, lalu duduk di samping Rusdi. Kemudian mereka mengobrol santai sambil membicarakan hal-hal yang menurut mereka janggal. "Bagaimana? Sudah ditanyakan ke beberapa pelangganmu?" tanya Rudi. "Sudah," jawab Jaki singkat. Lalu Jaki pun menceritakan kejadiannya dari beberapa pelanggan yang ia temui, hingga pertemuannya dengan Arif, mantan karyawannya dulu. Setelah mendengar penuturan Jaki, Rusdi langsung menaruh curiga terhadap Arif. Karena takut akan terjadi bahaya kepada temannya, Rusdi hanya memberi saran agar Jaki segera mengambil tindakan. Namun Jaki tidak mengindahkan saran dari Rusdi. Ia masih menyangka bahwa tokonya sepi karena memang kualitasnya kurang bagus. "Ya udah deh, terserah dirimu saja. Yang jelas aku sudah menyarankan," ucap Rusdi. "Tapi kalau hal-hal yang mencurigakan atau terlihat sangat janggal, kamu kesini lagi ya. Kebetulan aku punya kenalan, mungkin saja bisa membantumu," lanjut Rusdi. Terus setelah itu Jaki pun berpamitan dengan Rusdi. Jaki yang merasakan hawa panas di dalam rumahnya membuat dirinya tidak betah. Setiap malam Jaki selalu bolak-balik ke kamar mandi hanya untuk menyegarkan badannya. "Kamu kenapa, Kang? Baru saja selesai mandi ini, sudah mandi lagi?" tanya Herni. Jaki tidak menjawab pertanyaan istrinya. Dirinya tengah sibuk mengelap keringat yang terus bercucuran. Kemudian Jaki beranjak keluar rumah mencari angin segar. Di malam hari tanpa sengaja Jaki melihat ada seseorang yang sedang menabur sesuatu. "Siapa orang itu? Apa yang sedang dia lakukan di rumahku?" batin Jaki. Secara tiba-tiba orang itu menghilang dari pandangan. Jaki lantas segera memeriksa apa yang ditabur di halaman rumahnya. Tidak ada apa-apa pun, batin Jaki. Kemudian Jaki kembali duduk di teras rumahnya. Tidak henti-hentinya ia memikirkan apa yang baru saja dilihatnya tadi. Hingga sampai tengah malam Jaki masih duduk di teras rumahnya. Kedua matanya sama sekali tidak merasakan ngantuk. Tiba-tiba ia teringat akan ucapan Rusdi. "Apa benar ya tokoku ada yang menjahili? Tapi siapa?" gumam Jaki. Rasanya tidak mungkin," lanjutnya. Otaknya secara paksa diperas memikirkan hal-hal yang menurutnya sangat janggal. "Kang, ini sudah malam, tidak baik sendirian di luar," teriak Herni dari dalam rumah. "Iya Neng, sebentar lagi." Jaki langsung kemudian masuk ke dalam. Namun hawa panas mulai ia rasakan kembali setelah berada di dalam rumah. "Neng, akhir-akhir ini kok hawanya terasa panas ya? Apa kamu merasakan hal yang sama?" tanya Jaki. "Tidak Kang, sudah tidur, sudah malam," jawab Herni. Dengan terpaksa Jaki memejamkan matanya. Walaupun tubuhnya basah dengan keringat, keesokan paginya Jaki kembali menemui Rusdi dan menceritakan kejadian semalam. Rusdi menyarankan kepada Jaki
agar segera menjual rumahnya sebelum bahaya mengincar keluarganya. Kamu tahu tebu ireng gak? Menurut orang-orang, katanya bisa menangkal teluh. Ini hanya katanya, tapi apa salahnya dicoba? Jelas. Terus bisa gak? Sekali saja, jangan bahas teluh. Kenapa sih setiap aku minta saran, kamu selalu mengaitkannya dengan hal gaib? Pantas Jaki. Jaki merasa kesal terhadap temannya. Setiap saran yang diberikan oleh Rusdi rasanya tidak masuk akal di dalam pikirannya. Begitu juga dengan Rusdi. Ia sudah tidak tahu harus bagaimana lagi untuk meyakinkan temannya. 2 hari kemudian setelah pertemuan dengan Rusdi, lagi-lagi Jaki dikagetkan oleh seseorang yang sedang menabur sesuatu di dalam rumahnya. Ketika Jaki hendak menegur, namun orang itu langsung berlari. Kemudian Jaki masuk ke dalam rumahnya dan anehnya kali ini tidak merasakan hawa panas sama sekali. Keesokan paginya setelah Jaki bangun dari tidurnya, ia melihat istrinya sedang berkemas. Semua barang-barangnya sudah dimasukkan ke dalam tas. Mau kemana, Neng? Tanya Jaki penuh curiga. Namun sikap Herni akhirnya begitu dingin terhadap Jaki. Ia tidak menjawab pertanyaan dari suaminya. Tidak lama kemudian, Herni pun ingin pergi membawa barang-barangnya. Melihat tingkah istrinya yang begitu aneh, Jaki berusaha mengejar, menahan istrinya agar tidak pergi dari rumah. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba ingin pergi dari rumah? Tanya Jaki yang berusaha menghalangi istrinya. Akan tetapi perlakuan Herni begitu kasar terhadap Jaki. Herni tetap pergi bersikukuh untuk meninggalkan rumah, suami, serta anaknya. Sementara itu Arif yang melihat pertengkaran mereka dari kejauhan, dirinya tersenyum puas. Karena secara perlahan dendamnya mulai terbalaskan. Tidak sia-sia, aku gunakan tanah kuburan. Sebentar lagi, Herni akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan untukmu Jaki, tunggu saja kematianmu, batin Arif. Karena takut ada yang mengetahui, Arif buru-buru pergi dari persembunyiannya. Akan tetapi ketika Arif berbalik arah hendak melangkahkan kaki, rupanya di hadapan Arif sudah ada seseorang yang tengah berdiri. Mau kemana, Mas? Kok buru-buru sekali? Tanya Rusdi. Enggak, Mas, jawab Arif singkat. Arif buru-buru pergi meninggalkan Rusdi. Setelah cukup jauh, ia pun menoleh ke arah Rusdi dan ternyata terus dia sedang diperhatikan. Sialan, siapa sih orang itu? Gumam Arif. Rupanya Arif tidak mengenali Rusdi karena sebelumnya ia tidak pernah bertemu dengan Rusdi. Begitu juga sebaliknya. Masa bodoh. Yang penting dia tidak tahu maksudku, gumam Arif. Setelah keduanya tidak saling pandang, kemudian Rusdi menghampiri Jaki yang tengah duduk melamun di teras rumahnya. Tadi aku lihat ada orang, ucap Rusdi yang kemudian duduk di samping Jaki. Akan tetapi Jaki tidak menanggapi ucapan Rusdi. Dirinya masih melamun memikirkan istrinya. Jaki, kamu dengar aku enggak? Tanya Rusdi. Kemudian Jaki menceritakan kejadian yang baru saja dialami. Bahwa baru saja istrinya pergi meninggalkan dirinya serta anaknya. Jaki sendiri menyesali kejadian itu karena dirinya telah gagal untuk menahan kepergian istrinya. Sudah, jangan dihiraukan istrimu. Sebaiknya bawa anakmu dan ikut denganku sekarang juga, ajak Rusdi. Gak bisa, hari ini aku harus jaga toko. Sudah beberapa hari tokoku tidak dibuka, tolak Jaki. Berkali-kali Rusdi mengajak Jaki pergi, namun Jaki tetap saja menolak. Ada saja alasan untuk membantah ajakan Rusdi. Jak, kamu berhak tidak mendengar saranku, tapi untuk kali ini kamu harus ikut denganku, bawa anakmu sekarang juga, ucap Rusdi yang terus mengajak Jaki agar ikut dengannya. Namun sama saja tanggapan Jaki tetap sama. Ia tetap menolak ajakan Rusdi. Hingga akhirnya Rudi pasrah, tidak ada pilihan lain selain meninggalkan Jaki sendirian. Setelah Rusdi pergi, kemudian Jaki beranjak menuju tokonya, sementara anaknya ditinggalkan sendirian di rumah. Sesampainya di depan toko, Jaki melihat banyak sekali sampah berserakan. Begitu Jaki membuka tokonya, Jaki dikejutkan
oleh ratusan ribuan belatung yang berjatuhan dan berserakan di lantai. "Apa ini? Kenapa tokoku dipenuhi dengan belatung?" gumam Jaki. Berkali-kali Jaki membuang belatung tersebut, namun rasanya belatung itu tidak pernah habis hingga ia menutup paksa tokonya. Ia pun bergegas pulang ke rumahnya, kemudian membawa anaknya menuju rumah Rusdi. Sesampainya di rumah Rusdi, Jaki langsung memarkirkan kendaraannya, lalu mengetuk pintu rumah. "Rusdi, buka pintunya!" teriak Jaki dari luar. Rusdi yang mendengar suara teriakan dari luar, ia pun segera beranjak membuka pintu rumahnya. "Rus, izinkan aku tinggal di rumahmu untuk sementara waktu ya," pinta Jaki dengan raut wajah yang terlihat panik. Terus Rusdi hanya menganggukkan kepalanya. Ia tidak mengerti dengan sikap Jaki yang tiba-tiba berubah pikiran. Padahal belum lama ini Rusdi sudah mengajak Jaki dan anaknya untuk tinggal di rumahnya, tapi Jaki menolak. Kemudian Rusdi mempersilahkan Jaki untuk duduk. Lalu Rusdi mengambil barang bawaan Jaki dan membawanya masuk ke dalam rumah. "Kamu ini aneh, Jak. Tadi aku ajak ke sini, kamu menolak. Tiba-tiba dengan sendirinya kamu datang kemari," ucap Rusdi. "Entah kenapa perasaanku tidak enak, seolah-olah akan terjadi sesuatu padamu." Mungkin ini hanya perasaanku saja, Jak," lanjut Rusdi. Kemudian mereka berdua mengobrol seperti biasa. Akan tetapi wajah Jaki terlihat murung, tidak bergairah sama sekali. Ketika malam tiba, Rusdi yang baru keluar dari kamar mandi. Ia melihat Jaki tengah meringkuk memegangi perutnya, seperti sedang menahan kesakitan. "Jak," panggil Rusdi. Seketika Jaki langsung menggerak. Sontak saja Rusdi langsung menghampirinya. "Jak, apa yang terjadi denganmu?" tanya Rusdi. Namun secara tiba-tiba Jaki memuntahkan isi dalam perutnya. Darah kental berwarna hitam bercampur dengan belatung keluar dari mulut Jaki. Rusdi yang tidak tahu apa-apa, ia hanya memijat pundak Jaki secara perlahan. Akan tetapi seketika itu juga tubuh Jaki langsung mengejang. Matanya melotot, mulutnya terus mengeluarkan darah. Di tengah kepanikannya, Rusdi hanya meneriaki nama Jaki, tidak berpikir sedikit pun untuk meminta bantuan. Tentangnya harus dia sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba Jaki mengalami sakit. Sakit yang begitu aneh. Untungnya secara lingkungan ada seorang tetangga yang mendengar suara keributan. Dengan segera, tetangga itu pun mengetuk pintu rumah Rusdi. "Terus ada apa? Kok berisik sekali?" teriak tetangganya dari luar. Rusdi segera beranjak membukakan pintu. Dilihatnya, rupanya orang itu adalah Pak Sugi, tetangga samping rumahnya. "Pak, tolong teman saya, Pak. Dia mengalami sakit yang aneh," pinta Rusdi. Keduanya segera masuk, menghampiri Jaki yang masih meringkuk. Melihat ada darah yang berjejeran di lantai, Pak Sugi mengusap darah tersebut dengan tangannya, lalu menciumnya. "Tolong ceritakan kejadiannya. Kenapa temanmu bisa seperti ini?" tanya Pak Sugi kepada Rusdi. Kemudian Rusdi menceritakan kejadian yang sesungguhnya kepada Pak Sugi. Bahwasanya ketika Rusdi berkunjung ke toko Jaki, Rusdi mencium bau yang tidak wajar, seperti bau bangkai. Pada saat itu Rusdi masih bisa menahan, walaupun sebenarnya ia ingin saja memuntahkan. Begitu juga ketika Rusdi main ke rumah Jaki. Rusdi merasakan hal yang sama, bau bangkai yang sangat menyengat. Akan tetapi Jaki tidak merasakan apapun. Jaki hanya merasakan hawa panas di dalam rumahnya, sehingga dirinya tidak betah berlama-lama tinggal di rumah. Namun Rusdi tidak mengatakan kepada Jaki apa yang ia rasakan. Ketika berada di rumah Jaki, Rusdi hanya memaksa Jaki agar ikut dengannya pindah ke rumah Rusdi bersama dengan anaknya. "Sebelumnya saya sudah menyarankan bahwa Jaki segera bertindak, tapi saran saya selalu dibantah olehnya," jelas Rusdi. Setelah mendengar penjelasan dari Rusdi, Pak Sugi yang sudah terbiasa menangani
berbagai macam penyakit aneh atau guna-guna. Kemudian Pasuki mengambil garam, lalu garam tersebut dimasukkan ke dalam air yang sudah dipersiapkan. Setelah garam larut dalam perairan, kemudian Pasuki membacakan doa dan menyiramkan sebagian air garam di halaman rumah Rusdi. Sisanya ia gunakan untuk memandikan Jaki yang saat itu masih mengerang kesakitan. Secara perlahan sakitnya berangsur sembuh dan badannya terlihat lebih segar. "Ada seseorang yang mencoba mengirim teluh kepada temanmu ini," ucap Pasuki. "Saya tidak tahu permasalahannya apa. Besok coba ajak ngobrol temanmu. Jika ada waktu, coba cari tahu siapa pelakunya. Mudah-mudahan permasalahannya selesai," jelas Pasuki. Rusdi hanya mangut-mangut mendengar penjelasan Pasuki. Sementara Jaki, dirinya masih terbaring di tempatnya. "Oh iya, satu lagi. Untuk sementara, temanmu jangan diperbolehkan tinggal di rumahnya," lanjut Pasuki. Tidak lama kemudian Pasuki pamit karena ia harus menemani istri dan anaknya di rumah. Keesokan paginya Rusdi mencoba berkomunikasi dengan Jaki. Akan tetapi Jaki yang tampaknya tidak ingin diganggu. Setiap kali Rusdi mengajaknya bicara, Jaki selalu mematahkan perkataan Rusdi. "Sudah Rus, tidak usah membahas hal itu lagi. Aku ini tidak kenapa-napa, hanya sakit biasa," ucap Jaki. Kemudian Rusdi menjelaskan kepada Jaki bahwa semalam sakit Jaki terkena teluh dari seseorang yang tidak dikenal. Kemungkinan itu karena adanya rasa dendam yang sudah lama terpendam. Akan tetapi Jaki tidak percaya dengan penjelasan Rusdi. Jaki menganggap itu hanyalah sakit biasa, mungkin karena faktor kelelahan atau banyaknya beban pikiran. "Andai saja semalam Pak Sugi tidak datang ke sini, aku tidak tahu nasibmu akan jadi seperti apa. Mungkin saja mati," ucap Rusdi yang sudah mulai kesal menghadapi sikap temannya itu. "Terus kamu percaya gitu? Mendengar hal itu, walau tanpa diobati Pak Sugi, aku bisa sembuh kok. Semalam itu hanya kebetulan saja. Tiba-tiba Pak Sugi datang terus ngebatin aku. Seketika aku langsung sembuh. Itu hanya kebetulan, Rus," jelas Jaki. "Jaga bicara kamu. Bisa tidak kamu sedikit saja menghargai usaha seseorang? Apa yang kamu ucapkan itu sungguh tidak pantas, Jak." Ucapan Jaki sepertinya menyulut emosi Rusdi. Dan keduanya seketika diam seribu bahasa. Wajah mereka tidak saling menatap. Napas Rusdi sudah tidak karuan karena sudah dari tadi menahan emosi. Tidak lama kemudian Rusdi pergi meninggalkan Jaki sendirian. "Aku pergi dulu, Jak," ucap Rusdi. Jaki tidak membalas ucapan Rusdi. Dirinya masih terdiam dengan pandangan lurus ke depan. Menjelang sore Rusdi baru pulang, namun dirinya masih kesal terhadap Jaki. Tanpa menyapa Jaki, Rusdi langsung masuk ke dalam rumah. "Rus," ucap Jaki. Lalu Rusdi menoleh ke arah Jaki. "Kenapa?" tanya Rusdi. "Aku titip anakku sebentar ya. Malam ini aku mau pulang ke rumah," ucap Jaki. Rusdi setelah saja kaget. Ia lupa memberitahu Jaki bahwa Jaki tidak diperbolehkan pulang untuk sementara waktu. "Kenapa kamu tiba-tiba ingin pulang? Dengar, Jak, aku ini diamanatkan oleh Pak Sugi untuk sementara waktu. Kamu tinggal di rumahku dulu," jelas Rusdi. "Ada sesuatu yang harus aku ambil. Pak Sugi bukan siapa-siapa. Kenapa dia melarang aku untuk pulang ke rumah?" ucap Jaki. "Terserahlah, secepatnya kamu segera kembali ke sini." Tampaknya Rusdi sudah kehabisan cara untuk menahan temannya agar tidak pulang. Tidak lama kemudian Jaki pergi menggunakan kendaraannya. Sementara itu, Arif yang berada di kediamannya, ia sudah mempersiapkan beberapa benda yang akan dikirim kepada Jaki. Di antaranya adalah tanah kuburan dan tali pocong. Arif melakukannya tidak sendirian. Ia meminta bantuan pada seseorang, sebut saja Ki Bandi.
orang yang terkenal dengan keilmuannya, sejenis ilmu hitam yang bertentangan dengan norma-norma agama. Ilmu yang sering digunakan diantaranya adalah teluh, pelet, susuk, dan lain-lain. Namun yang sering diminta oleh orang lain adalah teluh. Tentu tujuannya untuk mencelakai. Salah satunya adalah Arif yang meminta bantuan kepada Ki Bandi. Awalnya Arif hanya ingin menghancurkan rumah tangga Jaki serta menghancurkan usaha yang Jaki kelola. Kedua tujuan Arif itu sudah terwujud. Usaha Jaki bangkrut dan istri Jaki pergi meninggalkannya. Namun Arif belum merasa puas. Ia berencana setelah semuanya dipersiapkan sesuai dengan perintah Ki Bandi, Arif segera menuju kediaman Ki Bandi dengan membawa segenggam tanah kuburan yang sudah dibungkus kain kapan dan seutas tali pocong. Sementara Jaki yang baru sampai di rumahnya, rupanya ia tidak mengambil apapun. Jaki sengaja berbohong kepada Rusdi agar dirinya bisa pulang. Ketika Jaki hendak membuka pintu, Jaki merasa dari belakangnya seperti ada yang lewat. Begitu Jaki menoleh tidak menemukan siapapun. Mungkin hanya perasaanku saja ya, gumam Jaki. Lalu Jaki masuk ke dalam rumahnya. Dari dalam rumah, samar-samar Jaki melihat sosok bayangan lewat dari balik jendela. Siapa sih? Ucap Jaki sambil berjalan keluar. Aneh, perasaan tadi ada orang. Gumam Jaki yang tidak menemukan siapapun. Belum sempat Jaki kembali masuk, tiba-tiba dia dikagetkan oleh seekor kelabang yang merayap di kakinya. Sontak saja Jaki langsung menyingkirkan kelabang tersebut ke halaman rumahnya. Jaki sendiri merasa aneh, kenapa di rumahnya tiba-tiba ada kelabang. Untung saja kelabang itu belum sempat menggigit kaki Jaki. Hingga sampai pertengahan malam, mata Jaki sudah mulai mengantuk. Jaki memutuskan untuk tidur di rumahnya dan tidak pulang ke rumah Rusdi. Ketika Jaki masuk ke dalam kamar, lagi-lagi Jaki dikagetkan oleh seekor kelabang tengah merayap di dinding kamarnya Jaki. Segera Jaki mengambil sapu untuk membunuh kelabang tersebut. Akan tetapi kelabang itu merayap dengan cepat, lalu masuk ke bawah ranjang tempat tidur Jaki dan tiba-tiba menghilang sendiri. Tidak mau ambil pusing karena sudah berkali-kali ia mencari, namun tetap saja tidak ditemukan kemana perginya kelabang tersebut. Kemudian Jaki menutup pintu kamarnya dan langsung merebahkan badannya di atas ranjang. Baru saja memejamkan mata, tiba-tiba Jaki dikagetkan oleh suara benda jatuh di belakang rumahnya. Karena matanya sudah mengantuk berat, Jaki memilih melanjutkan tidurnya. Tepat pukul jam 2.15 dini hari, di saat Jaki sudah terlelap tidur, Jaki merasa ada serangga yang merayap di wajahnya dan hampir masuk ke dalam mulutnya. Sontak saja Jaki langsung terbangun dan langsung melempar serangga tersebut ke tembok kamarnya. Ternyata itu adalah seekor kelabang yang Jaki temukan sebelumnya. Untungnya sapu yang Jaki bawa masih berada di sampingnya. Dengan segera Jaki memukul kelabang tersebut, lalu membuangnya keluar. Keesokan paginya Jaki segera kembali ke rumah Rusdi. Sesampainya di rumah Rusdi, Jaki melihat Rusdi yang tengah duduk di teras rumahnya dengan raut wajah yang begitu khawatir. Syukurlah kamu kembali, Jak, ucap Rusdi. Iya, aku kembali. Tapi di rumahku terasa aneh. Mungkin karena aku sering ke rumahmu ya, sehingga kesialan di rumahmu berpindah ke rumahku. Jelas Jaki. Tidak lucu, Jak, candaanmu. Yang ada malah bikin emosi. Ya sudah sana, masuk. Anakmu di dalam sendirian. Tuh, ucap Rusdi, mempersilahkan temannya masuk. Kemudian Jaki masuk ke dalam rumah hanya untuk menengok anaknya. Setelahnya dia pergi lagi dengan alasan mau jaga tokonya. Hingga menjelang malam Jaki belum juga pulang ke rumah Rusdi. Hal itu menambah kekhawatiran sendiri bagi Rusdi. Sudah jam 10 malam, kenapa Jaki belum datang juga ya? Gumam Rusdi.
Rusdi memutuskan untuk menemui Jaki di tokonya. Rusdi hanya ingin memastikan bahwa Jaki baik-baik saja. Akan tetapi begitu Rusdi sampai di toko Jaki, ternyata Jaki sudah tidak ada. Pasti pulang ke rumahnya lagi tuh anak, gumam Rusdi. Dengan segera Rusdi pun menuju ke rumah Jaki. Dan benar saja, dari kejauhan Rusdi sudah melihat ada kendaraan terparkir di halaman rumah Jaki. "Jak!" teriak Rusdi. Dari luar Jaki yang tengah sibuk membersihkan rumahnya. Ia segera bergegas keluar menghampiri temannya. Kabur. Kirain siapa?" ucap Jaki. "Mohon maaf. Terus tadi aku lupa kasih kabar bahwa aku pulang lagi ke rumah, bersih-bersih rumahku dulu. Kemarin itu tiba-tiba rumahku ada serangga," jelas Jaki. Niat hati Rusdi ingin membantu, akan tetapi secara tiba-tiba Rusdi dikagetkan oleh seekor ular yang aneh, datangnya entah dari mana. "Ada ular, Jak!" teriak Rusdi. Anehnya ular itu hanya terdiam, tidak ada pergerakan sama sekali. Dengan segera Rusdi mengambil ular itu dan langsung membuangnya. "Pulang ke rumahku yuk, tiba-tiba perasaanku tidak enak nih," ajak Rusdi. "Kamu tidak lihat keadaan rumahku ini? Baru ditinggal sehari saja sudah berantakan begini," tolak Jaki. Dengan terpaksa dia harus menemani Jaki dan membantunya hingga selesai. Setelah semua pekerjaannya selesai, Rusdi mengajaknya kembali untuk segera pulang ke rumah Rusdi. Akan tetapi lagi-lagi Jaki menolak ajakan Rusdi. "Kamu duluan aja, Rus. Badan aku pegel banget. Aku mau istirahat dulu ya. Nanti aku nyusul deh," ucap Jaki. "Baiklah, hati-hati kamu di sini," ucap Rusdi. Segera menaiki kendaraannya. Namun, ketika Rusdi hendak menyalakan mesin kendaraannya, tiba-tiba Rusdi dikagetkan oleh cahaya yang mengarah ke atap rumah Jaki. Mirip bola api dengan ukuran kepalan tangan orang dewasa. Rusdi terus memperhatikan cahaya tersebut, hingga akhirnya cahaya itu masuk ke dalam rumah Jaki. Belum sempat Rusdi mengajak Jaki, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari belakang rumah Jaki. Sontak keduanya ternyata kaget. Mereka berdua hanya saling pandang. Rusdi segera berlari ke belakang rumah dan diikuti oleh Jaki. "Apa itu yang meledak, Rus?" tanya Jaki. "Tidak tahu, Jak. Tidak ditemukan apapun di sini," jawab Rusdi sambil terus memeriksa. "Ya sudah, Jak, aku pulang dulu ya. Kamu yakin tidak mau ikut denganku sekarang?" tanya Rusdi. Jaki hanya menggelengkan kepala, pertanda ia menolak. Kemudian Rusdi menyalakan mesin kendaraannya kembali dan langsung pergi dari rumah Jaki. Saat ini Jaki tinggallah seorang diri, berada di rumahnya. Jaki sendiri tampak bingung, apalagi yang harus ia kerjakan. Soalnya semua pekerjaannya semua sudah beres. Baru saja Jaki masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba ia dikagetkan kembali oleh seekor ular yang tengah merayap di dinding rumahnya. Akan tetapi ular yang Jaki lihat kali ini berbeda dengan ular yang sebelumnya. Belum sempat Jaki mengusirnya, tiba-tiba ular itu sudah merayap masuk ke dalam kamar Jaki. Jaki sendiri tidak menghiraukan dan masa bodoh dengan ular tersebut. Kemungkinan akan pergi sendiri, pikir Jaki saat itu. Waktu sudah menunjukkan jam 12:12 malam. Jaki hanya duduk di ruang tamu untuk melepas lelah. Tiba-tiba pandangan Jaki tertuju pada sosok yang lewat dari balik jendela. "Rus, kamu kah itu?" ucap Jaki. "Jangan seperti anak kecil. Terus pakai nakut-nakutin segala sih." Lanjut kemudian Jaki beranjak keluar rumah. Dilihatnya sekeliling rumahnya tidak ada siapapun. Lalu Jaki masuk kembali ke dalam rumahnya dan langsung mengunci pintu. Ketika Jaki hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba pundaknya ada yang menepuk. Sangat jelas sekali, seperti tangan seseorang. Di sini perasaan Jaki sudah tidak karuan. Rasanya ia ingin sekali pergi ke rumah Rusdi. Namun
Jaki merasa tidak enak. Akhirnya Jaki memaksakan untuk tidur di rumahnya. Walaupun sebelumnya Jaki sudah berjanji akan menyusul ke rumah Rusdi. Tepat jam 2.25 dini hari, di saat Jaki sudah tertidur pulas, Jaki merasa di dalam perutnya seperti ada yang bergerak. Tidak lama kemudian perutnya Jaki terasa mual. Sontak Jaki langsung terbangun dan langsung memuntahkan isi dalam perutnya. "Hah, darah dan belatung," ucap Jaki. Setelah melihat apa yang keluar dari dalam mulutnya, tiba-tiba tenggorokannya sakit. Tersendat seperti ada yang mengganjal. Kemudian Jaki memasukkan kedua jari ke dalam tenggorokannya dan menarik sesuatu yang ada di tenggorokannya. Seketika itu Jaki langsung terperanjat ketika melihat seekor ular kecil yang ia tarik keluar dari dalam tenggorokannya. "Ular," gumam Jaki. Belum sempat Jaki beranjak dari tempat tidurnya, tiba-tiba perut Jaki terasa sakit. Begitu juga dengan lehernya, tiba-tiba kaku. Dia tidak bisa menoleh dan Jaki merasa sakit digerakkan. "Tolong," teriak Jaki dengan suara sedikit serak. Jaki hanya bisa mengerang sambil memegangi perutnya, menahan kesakitan. Tidak lama kemudian Jaki pun pingsan. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali Rusdi sudah menaiki kendaraannya. Ia hendak menuju ke rumah Jaki. Entah kenapa, dari semalam ia selalu memikirkan Jaki, sampai dirinya tidak bisa tidur. Sesampainya di rumah Jaki, Rusdi langsung memarkirkan kendaraannya. Namun ketika Rusdi hendak membuka pintu, akan tetapi pintu rumah Jaki dalam keadaan terkunci. "Jak, buka pintunya!" teriak Jaki. Meski berkali-kali Rusdi meneriaki nama Jaki, namun sama saja. Di dalam rumah tidak ada sahutan. Dengan terpaksa, Rusdi mendobrak pintu rumah Jaki. Ketika Rusdi masuk ke dalam kamar, ia melihat Jaki tengah tergeletak. Tubuhnya kosong, perutnya besar, dan mulutnya terus mengeluarkan darah. "Kamu kenapa?" tanya Rusdi yang saat itu panik. Jaki hanya melirikkan matanya, lehernya masih terasa kaku. Setiap kali Jaki berbicara, mulutnya selalu menyemburkan darah kental berwarna hitam. "Rus, tolong jaga dan urus anakku ya. Dia masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah," usap Jaki dengan suara terbata-bata sambil memegangi tangan Jaki. Tiba-tiba ia teringat akan sosok Pasuki, tetangga sebelah rumahnya. Dengan segera Rusdi beranjak dari rumah Jaki. Seketika melewati pintu depan, harus dikagetkan dengan sosok Herni yang sudah berdiri di depan pintu. "Herni, dari mana saja kamu?" "Jaki sakit," ucap Rusdi. "Aku tahu Kang, di mana dia sekarang?" tanya Herni. Rusdi hanya menunjukkan ke arah kamar Jaki. Setelah itu, dia langsung pergi ke rumah Pasuki untuk menemui Pasuki. Sesampainya di rumah Pasuki, namun Pasuki tidak berada di rumahnya. Menurut penuturan istrinya, Pasuki baru saja pergi, tidak memberitahukan kemana perginya. Kemudian istri Pasuki mempersilahkan Rusdi masuk dan menyuruhnya menunggu. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya Pasuki tiba juga di rumah. "Assalamualaikum," ucapnya. "Waalaikumsalam," sahut Rusdi. "Loh, ada apa Rus? Sampai rela menunggu kedatangan saya di rumah?" tanya Pasuki. Kemudian Rusdi menceritakan kejadian yang dialami oleh temannya. Dari cahaya yang ia lihat masuk ke dalam rumah Jaki hingga suara ledakan yang terdengar. "Sekarang Jaki sedang sakit Pak, seluruh tubuhnya menghitam, perutnya membesar," tutur Rusdi. "Tapi mohon maaf Rus, saya hanya bisa bantu pemakamannya saja, tidak bisa bantu untuk menyembuhkan temanmu," ucap Pasuki. Rusdi merasa bingung mendengar ucapan Pasuki. Ia sendiri tidak mengerti apa maksud dari ucapan Pasuki. Kemudian mereka berdua bergegas menuju ke rumah Jaki. Baru saja mereka sampai di rumah Jaki,
kemudian terdengar suara tangisan Herni. Mereka sampai di dalam kamar. Jaki sudah terbujur kaku, tidak bernyawa. Matanya melotot dengan perut yang masih membesar. Innalillahi wa innalillahi roji'un, ucapnya sambil mengusap Jaki. Rusdi baru mengerti maksud ucapan Pak Sugi. Rupanya ketika Rusdi menuju rumah Pak Sugi, pada saat itu Jaki sudah mengembuskan napas terakhirnya. Apa kamu istrinya? Tanya Pak Sugi menatap ke arah Herni. Herni hanya mengangguk sambil mengusap air matanya. Tolong ceritakan, perkara apa yang menyebabkan suamimu mati dengan kematian yang tidak wajar? Minta Pak Sugi. Lalu Herni pun menceritakan perkara kejadian yang sesungguhnya. Dari sosok Arif yang menyukai dirinya, bahkan hampir memperkosanya. Untung hal itu segera diketahui oleh Jaki, hingga akhirnya Arif dikeluarkan secara tidak hormat dari pekerjaannya. Namun semenjak tidak adanya Arif, usaha Jaki semakin hari semakin sepi, bahkan mengalami kebangkrutan. Jaki sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk mengelola usahanya, dan akhirnya menutup paksa usahanya. Bukan hanya itu saja, bahkan hubungan rumah tangga mereka semakin renggang. Hingga suatu hari Herni ingin memutuskan pergi meninggalkan Jaki dan anaknya. Hal itu tanpa sebab apapun. Bahkan tidak ada pertengkaran di antara mereka. Entah kenapa di dalam pikiran Herni selalu tertulis nama Arif, bahkan selalu terbayang sosok Arif. Setelah meninggalkan rumah, Herni sendiri tidak tahu arah tujuannya. Selama dalam perjalanan, dirinya selalu menyebut-nyebut nama Arif. Setiap orang yang ditemuinya di jalan, yang terlihat adalah wajah Arif. Bahkan Herni ini tidak merasa malu memeluk siapa saja yang ditemuinya. Hingga pada akhirnya Herni berhenti di sebuah rumah yang sudah usang. Setelah melihat sekeliling, Herni baru menyadari bahwa dirinya sudah jauh dari keramaian. Hanya 1-2 rumah yang dia singgahi saat ini. Meski begitu, Herni ingin terus menyebut nama Arif. Terdengar pintu rumah terbuka. Tidak lama kemudian keluar seorang perempuan tua. Sebut saja namanya Mbah Suha. Berjalan membungkuk menggunakan tongkat kayu. Rambutnya sudah memutih, penuh dengan uban. Hingga sampai saat ini, baru 1 orang yang ada singgah di kubuku. Siapa namamu, anak manis? Tanya Mbah Suha. Arif, jawab Herni. Mendengar jawaban Herni, terdengar begitu asing di telinga Mbah Suha. Kemudian Mbah Suha membawa Herni masuk ke dalam rumahnya. Rupanya kamu sudah diguna-guna oleh seseorang, ucap Mbah Suha. Di pertengahan malam Mbah Suha sudah mempersiapkan kendi berisi air dengan campuran berbagai macam kembang. Lalu merebahkan tubuh Herni di sampingnya. Secara perlahan Mbah Suha menyiramkan air kembang tersebut ke seluruh tubuh Herni. Siapa namamu, nak? Tanya Mbah Suha. Sekali lagi, namun jawaban Herni tetap saja, yaitu Arif. Bahkan tidak henti-hentinya ia menyebut nama Arif. Siapa sebenarnya Arif? Gumam Mbah Suha. Kemudian Mbah Suha menyiramkan air kembali ke tubuh Herni sambil merapalkan beberapa mantra. Tidak lama kemudian terdengar suara pecahan dari dalam tas Herni. Secara bersamaan Herni langsung terdiam. Tidak lagi menyebut-nyebut nama Arif. Ini di mana? Kok gelap sekali? Ucap Herni kebingungan. Kamu sekarang ada di gubuk Simbo, nak. Ucap Mbah Suha yang tengah memeriksa tas Herni. Ternyata di dalam tas Herni terdapat di antara lipatan pakaian Herni terdapat sebuah botol kecil. Yang di dalam botol tersebut terdapat sepotong kain kapan berisi tanah kuburan. Siapa namamu, nak? Tanya Mbah Suha dengan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Herni, Bu, jawab Herni. Nah, Herni masih ingat kenapa Herni bisa sampai di gubuk Simbo? Tanya si Mbah Suha. Herni hanya menggelengkan kepalanya. Ia sendiri masih bingung apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya.
Ya sudah, sekarang bersihkan dulu badanmu. Habis itu, kenakan pakaianmu. Mari, Bo antar, ucapnya. Setelah akhirnya kembali pulih, Herni bahkan badannya terasa lebih segar dan ingatannya kembali normal. Kemudian Basuha menanyakan tentang Arif yang sering disebut-sebut oleh Herni. Herni yang tidak tahu tentang Arif, ia hanya menjelaskan secara singkat kepada Basuha. Sudah larut, ayo istirahat, besok lagi ceritanya, ucap Simpo, lalu mengantar Herni ke dalam kamarnya. Kebetulan di rumah Basuha ada satu kamar yang kosong. Kalau mata sudah terpejam, jangan sekali-kali dibuka ya. Jika ada sesuatu yang aneh, diamkan saja, jangan hiraukan, ucapnya setelah si Basuha meninggalkan Herni. Pada saat itu juga, Herni langsung memejamkan matanya. Herni merasa takut berada di dalam kamar sendirian, walaupun di luar ada Basuha. Tapi Herni tidak bisa menutup ketakutannya. Selain kamarnya yang gelap, hawanya juga terasa pengap. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tapi hari itu, Herni belum juga bisa tidur. Walaupun matanya sudah terpejam, pikirannya masih melayang. Belum sempat merasakan kantuk. Tiba-tiba, dari samping seperti ada yang bernapas. Herni merasa bahwa dirinya tidak sendirian. Dia seperti ada seseorang yang menemaninya. Tapi Herni tidak berani untuk membuka kedua matanya. Karena penasaran, tangan Herni mulai meraba-raba. Dan benar saja, di samping Herni ada seseorang yang sedang terlentang. Tapi ada yang aneh dengan orang yang ada di sampingnya. Herni merasa di bagian pinggang orang tersebut seperti ada tali yang mengikatnya. Bukan hanya itu saja, kain yang dipakainya tidak memiliki jahitan, seperti halnya kain kapan. Belum sempat meraba lebih jauh, tiba-tiba Herni teringat pesan Simpo. Dengan segera, ia menarik tangannya kembali dan mencoba untuk tidak bergerak sedikit pun. Walaupun dirinya masih penasaran. Hingga menjelang pagi hari, baru bisa tertidur dengan lelap, tepatnya pukul 4.25. "Oh, bikin kaget saja," ucap Herni. Basuha hanya tersenyum menatap ke arah Herni yang masih terbaring. Lalu Basuha membuka jendela kamar. Rupanya hari sudah menjelang siang. "Jam berapa ini?" "Kamu masih saja terlelap tidur," ucap Basuha. Bo, semalam belum selesai," Herni berbicara. Basuha langsung menoleh ke arah Herni. "Mereka semua peliharaan Po, dan suka jahil jika ada orang di rumah Po. Apalagi kalau sudah menjelang pertengahan malam," ucap Basuha. "Mereka artinya lebih dari satu," batin Herni. Ia bertanya-tanya. Lalu Basuha mengajak Herni berkeliling di sekitaran rumahnya dan memberitahuan kepada Herni, jika ada orang berkunjung ke rumahnya dengan niat jahat, maka dipastikan orang itu tidak akan selamat. Di saat mereka tengah asik berkeliling, tiba-tiba saja, "Nah, sebaiknya kamu pulang sekarang," ucap Basuha. "Maksudnya, Boh?" tanya Herni. Dia tidak menjawab pertanyaan Herni. Ia segera kembali ke dalam rumah dan menyuruh Herni untuk segera pulang. Akan tetapi Herni menolak. Herni tidak mengerti kenapa tiba-tiba Basuha menyuruh dirinya pulang. Basuha sendiri tidak menjelaskan kepada Herni. Yang terpenting saat itu juga Herni harus segera pulang. Hingga menjelang malam karena Basuha terus memaksa, akhirnya Herni pun menuruti. Dia pun berpamitan kepada Basuha. Tepat pukul jam 8 hari itu dia berpamitan kepada Basuha. Ketika sudah berada jauh dari rumah Basuha, Herni yang merasa kelelahan. Ia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Kebetulan tidak jauh darinya terlihat rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati. Begitu Herni sampai di rumah tersebut, di dalam terdengar seperti ada dua orang yang tengah bertengkar. "Bangsat, apa yang kau masukkan ke dalam minumanku?" bentak Kipandi. Herni hanya menempelkan telinganya di balik dinding. Dari suara yang terdengar, rupanya Herni ini mengenali
salah satu dari mereka. Tetapi nama yang disebut-sebut oleh Arif begitu asing di telinga Herni. Dan Herni sendiri tidak mengerti apa penyebab dari pertengkaran mereka. Bah, aku terpaksa melakukan semua ini dan terima kasih telah membantuku, ucap Arif. Kopi yang tadi diminum sudah aku campur dengan serbuk racun. Hal itu aku lakukan agar orang lain tidak tahu bahwa akulah yang sudah meneluh Jaki atas bantuan Kipandi, lanjut Arif. Akhirnya Herni mendengarnya, merasa geram. Rupanya selama ini Arif yang sudah menghancurkan rumah tangganya, bahkan usaha yang dimiliki suaminya. Akan tetapi Herni tidak mengetahui bahwa sebelum mereka bertengkar, Kipandi sudah melayangkan teluhnya kepada Jaki, bahkan dari jauh-jauh hari. Dibanding telah membuat Jaki sakit-sakitan. Teruntuk Herni, aku hanya main-main saja karena rasa sakit hatiku kepadanya. Aku harap sekarang dia sudah gila, ucap Arif. Mendengar namanya disebut oleh Arif, rasanya sudah tidak tahan lagi, ingin membunuhnya. Herni yang saat itu segera mencari sesuatu untuk dijadikan senjata. Sebelum Arif keluar dari rumah, kebetulan di samping rumah ada sebatang kayu yang ukurannya tidak terlalu panjang. Herni segera mengambil kayu tersebut dan langsung kembali menutup pintu rumah. Herni berdiri di samping pintu menunggu Arif keluar. Tangannya sudah siap-siap mengayunkan kayu yang digenggamnya. Selamat menikmati kematianmu, Ki. Aku pergi dulu, ucap Arif. Arif pergi meninggalkan Kipandi begitu Arif membuka pintu secara bersamaan. Herni langsung menghantam wajah Arif menggunakan kayu yang sudah dipegang. Seketika itu Arif langsung terjatuh, tersungkur di hadapan Herni. Wajahnya penuh lumuran darah. Tidak puas hanya dengan satu pukulan, Herni langsung memukul kepala Arif dan menghujamnya berkali-kali. Seperti halnya orang kerasukan, Herni baru menghentikan hujatannya ketika Arif sudah tidak bernyawa. Seketika itu Herni langsung menangis. Ia menyesali perbuatannya karena sudah menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian Herni ini menyeret jasad Arif di dalam rumah dan menempatkannya di samping jasad Kipandi. Melihat jasad Kipandi, Herni bergidik ngeri. Mulutnya terus mengeluarkan merupakan cairan busa berserta isi dalam perutnya. Kemudian Herni pergi meninggalkan jasad keduanya. Astagfirullah, tidak sepatutnya kamu melakukan hal itu. Bagaimana jika orang tahu bahwa kamu adalah pelakunya? Tanya Pasuki. Saya sudah pasrah, Pak. Saya sudah siap jika harus menjalani hukuman, jawab Herni. Ya sudah, sekarang kita urus dulu jenazah suamimu agar segera dikebumikan. Setelah itu kita menuju ke rumah Kipandi, ucap Pasuki. Dengan segera Pasuki dan Rusdi meminta bantuan beberapa warga untuk membantu pengurusan pemakaman Jaki. Setelah Jaki dikebumikan, pada saat itu juga mereka bertiga siap-siap menuju kediaman Kipandi. Kamu masih ingat jalan menuju rumah Kipandi? Tanya Pasuki. Herni hanya mengangguk. Rusdi dan Herni jalan terlebih dahulu menggunakan kendaraan almarhum Jaki, dan Pasuki mengikutinya dari belakang menggunakan kendaraan Rusdi. Sesampainya di kediaman Kipandi, rupanya sudah ramai orang berkerumun bahwa rumah Pak Bandi sudah terpasang garis polisi. Mereka bertiga segera turun dari kendaraannya, lalu mendekati rumah Kipandi. Di dalam rumah Kipandi sudah ada 2 orang polisi, tengah menyelidiki kasus kematian Arif. Rusdi dan Pasuki hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Secara tiba-tiba Herni menerobos garis polisi dan masuk ke dalam rumah. Herni, apa yang akan dia lakukan? Tanya Pasuki. Tidak tahu, Pak, jawab Rusdi. Tidak lama kemudian Herni keluar didampingi 2 polisi. Sebelum masuk ke dalam mobil, Herni berpesan kepada Rusdi, tolong rawat anakku ya. Rusdi hanya mengangguk. Ia tidak mengerti kenapa Herni menyerahkan diri begitu saja, tidak memberitahukan terlebih dahulu. Setelah itu tidak ada lagi percakapan di antara mereka.
Heni segera dibawa masuk ke dalam mobil, lalu pergi menuju kantor polisi untuk dimintai keterangan. Basuki dan Rusdi hanya berdiri melihat laju mobil yang sudah jauh dari pandangan. "Ayo kita pulang," ajak Basuki. Dengan perasaan sedih, Rusdi mengendarai motornya menuju rumah teman semasa kecilnya dulu ini. Hanya tinggal sebuah nama. Meski begitu, terus dia harus bisa mengikhlaskan dan terus berjanji akan merawat Putri Jaki layaknya anak sendiri. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah mau mampir ke channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.